Shalom, good morning, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi hari ini, puji Tuhan. Bila hari ini kita bisa diberi kesempatan kembali untuk memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Puji Tuhan ya adik-adik. Kak Jenny yakin kita semua pasti masih semangat untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau ucapkan salam kepada Tuhan Yesus dengan kita naikkan pujian Selamat Pagi Tuhan. Kita mau pujikan dengan penuh sukacita. Baik adik-adik, sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepadamu atas kasih setiamu buat kami yang selalu baru tiap hari. Sehingga pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kembali memuji-muji Engkau. Kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Juga kami mohon ampun Tuhan jika pada seminggu yang lalu perbuatan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita telah dipanggil sama Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk memuji Tuhan, kita dipanggil untuk beribadah kepadanya. Karena Tuhan Yesus telah memanggil kita, maka apa jawab kita? Kita jawab, iya Tuhan. Kita mau lanjutkan dengan satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita untuk kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa adik-adik titipkan ke orang tua kalian masing-masing agar nanti bisa ditransfer ke rekening GKI Kediri atau dikirimkan ke gereja. Kita iringi persembahan kita dengan kita naikkan pujian bersyukur.
Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur jika pada saat ini kami telah menyisihkan uang kami sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan, persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang harum. Juga berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar diberikan hikmat oleh kasih-Mu saja Tuhan. Juga berkati mama papa kami dalam setiap pekerjaan mereka agar selalu diberikan rezeki yang berlimpah hanya dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus akan menyapa kita melalui firman Tuhan hari ini. Maka kita mau buka hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman, kita mau angkat satu pujian dengan kita pujikan firman Tuhan. Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita akan mulai mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, Buana ajak kalian untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memuji nama Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu sendiri akan menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu dan juga menolong anak-anak untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin pada pemberitaan firman-Mu kali ini. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mendengar firman Tuhan. Nah, Bu Hana punya tebakan ya. Punya gambar, kalian coba tebak gambar apakah? Kita lihat. Ya. Nah, apa anak-anak? Gambar apa itu tadi? Gambar tongkat. Tongkat apa ya itu ya? Betul. Itu seperti tongkatnya Tuhan Yesus ya. Ya, itu adalah tongkat gembala. Tongkat gembala ujungnya melengkung. Buat apa ya melengkung? Oh, melengkung itu buat narik lehernya domba supaya dombanya tidak terluka. Gitu ya. Anak-anak ingat siapa gembala agung kita? Ya, gembala agung kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada kali ini kita akan mendengar kisah tentang Pak Petrus. Pak Petrus yang diberi tugas oleh Tuhan Yesus. Nah, yuk kita baca Yohanes 21 ayat 15
sampai yang ke-19. Kita akan baca ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Anak-anak, siapa yang mengenal Pak Petrus? Siapa sih Pak Petrus itu? Ayo, Pak Petrus itu siapa ya? Pak Petrus ini adalah seorang murid Tuhan Yesus. Dia termasuk murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kalian ingat, Pak Petrus juga orang yang berjalan di atas air, ya kan? Lalu ketika dia berjalan di atas air, ketika Pak Petrus tidak fokus lagi pada Tuhan Yesus, dia oleng, kemudian dia mau tenggelam, ya kan? Yang ketiga, Pak Petrus juga seorang murid Tuhan yang emosional. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, anak-anak ingat, Pak Petrus memotong telinga Malkus dengan pedangnya. Lalu waktu itu Tuhan menegur ya, "Sarungkan pedangmu." Dan Tuhan menyembuhkan telinganya Malkus, memasang telinga Malkus kembali. Terus, ingatkah kalian ketika Tuhan Yesus ditangkap? Ya, bahkan Pak Petrus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan Tuhan." Ternyata ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka melarikan diri. Bahkan Tuhan pernah berkata kepada Pak Petrus, "Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku." Dan benar, Pak Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus. Nah anak-anak, rupanya Pak Petrus ini adalah seorang murid Tuhan yang bersemangat. Dia cepat mengaku, cepat menyangkal, dan juga cepat merespon dan bertindak. Namun kelakuannya ini justru membuat dirinya sering mengecewakan Tuhan Yesus. Anak-anak, dalam perikop yang kita baca, Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus. Di dalam pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Mereka itu siapa tuh anak-anak? Mereka itu adalah murid-murid Tuhan yang lain, bapak ibunya Pak Petrus, orang-orang yang di sekitar Pak Petrus. Apakah Pak Petrus mengasihi Tuhan lebih dari mereka?
Dalam bahasa Yunani anak-anak, Tuhan Yesus menggunakan kata kasih ini dengan kasih agape. Apa tuh itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih tanpa menuntut balas. Kasih meskipun mengecewakan, meskipun manusia berdosa, meskipun manusia membuat hati Tuhan marah, meskipun manusia tidak selalu menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan mengasihi. Tuhan rela mati bagi manusia. Itulah kasih agape. Nah, Pak Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Pak Petrus menjawab dengan kasih filia. Kasih filia adalah kasih persahabatan. Nah, lalu Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-domba." Petrus. Lalu Tuhan menanyakan untuk yang kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan kedua ini merujuk apakah Pak Petrus mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Lalu Pak Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Pak Petrus masih menjawab dengan kasih filia. Pak Petrus belum menyadari bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang sejati. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit. Pemikirannya Pak Petrus waktu itu bahwa karyanya dengan Tuhan Yesus sudah selesai. Pak Petrus kembali lagi jadi nelayan. Tetapi Pak Petrus tidak akan melupakan Tuhan Yesus sahabatnya. Makanya Pak Petrus masih menjawab dengan kasih filia. Lalu Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, Tuhan bertanya lagi yang ketiga kalinya pada Pak Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Namun, kali ini di dalam bahasa Yunani, Tuhan Yesus menggunakan kata kasih dalam bahasa kasih filia. Dan Pak Petrus pun menjawab untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini mukanya udah sedih anak-anak. Kenapa Tuhan Yesus menanyakan sampai ketiga kalinya? Pak Petrus menyadari kekurangan yang ada pada dirinya. Aku ini sering mengecewakan Tuhan Yesus. Namun dengan segala kekurangan yang ada di dalam hati Pak Petrus mencintai Tuhan Yesus. Dan Pak Petrus pun menjawab, "Engkau tahu Tuhan, bahwa Engkau tahu Tuhan tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku ini mengasihi Engkau." Lalu Tuhan mengatakan, "Gembalakanlah domba-domba." Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus ini bertanya pada Petrus sampai 3 kali? "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa maksudnya? Anak-anak tahu apa itu mengembalakan domba? Ya, mengembalakan domba adalah memperhatikan domba itu, makannya, minumnya, keselamatannya. Dia harus dilindungi dari hewan yang buas. Menolongnya, mengurus domba-domba itu. Nah, kalau kali ini Tuhan mengatakan kepada Pak Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku," artinya apa? Pak Petrus diminta untuk mengurus atau memperhatikan atau merawat orang-orang percaya pada saat itu. Bisa jadi orang-orang percaya pada saat itu imannya masih lemah anak-anak. Dan pada saat itu orang-orang Farisi sedang getol-getolnya mengejar murid-murid Tuhan. Tidak mudah mengembalakan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Penuh dengan ancaman, penuh dengan bahaya. Diperlukan apa? Kerelaan, ketulusan hati yang tanpa pamrih untuk melaksanakan tugas ini. Makanya kenapa Tuhan bertanya dengan kasih agape, ketulusan Pak Petrus tanpa pamrih. Bahkan di ayat yang ke-18 sampai 19 anak-anak,
Tuhan menyatakan masa depan Pak Petrus, bahwa Pak Petrus nantinya akan mati dan memuliakan Allah. Bagaimana seseorang bisa berkorban kalau dia tidak punya ketulusan hati? Nah anak-anak, Pak Petrus telah menyadari kekurangan yang adanya, dan Pak Petrus telah menerima kuasa Roh Kudus, sehingga Pak Petrus berani bersaksi di Antioquia. Bahkan Pak Petrus menulis 2 surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Dan di akhir pelayanannya, Pak Petrus pun mati disalib, tapi kali ini Pak Petrus disalib terbalik, karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus. Pak Petrus yang mengakui kelemahannya, Pak Petrus yang penuh dengan kekurangan, dipakai Tuhan sebagai mitra Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Pak Petrus yang penuh kelemahan diperbarui imannya oleh Roh Kudus, dimampukan untuk menjadi mitra Tuhan, mengabarkan Injilnya. Nah anak-anak, di tangan Tuhan semua yang kurang, semua yang lemah menjadi luar biasa, asal dikerjakan dengan ketulusan hati, ketaatan. Karena siapa? Karena apapun juga yang dilakukan, apapun juga yang kita lakukan, sesungguhnya Tuhanlah yang melakukan untuk kita. Anak-anak, maukah kalian menjadi mitra Tuhan seperti Pak Petrus? Ya, anak-anak menjadi mitra Tuhan untuk mengabarkan Injil, untuk merawat orang-orang di sekitar kita. Merawat orang-orang di sekitar kita itu bagaimana, Bu Hana? Merawat orang-orang di sekitar kita adalah memperhatikan mereka, menolong mereka, menghibur mereka. Ketika kita hadir, orang-orang pun merasa bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah anak-anak, marilah kita jawab panggilan Tuhan ini. Apakah engkau mau kupakai? Apakah engkau mau menjadi mitraku untuk mengabarkan kabar keselamatan, untuk mewartakan Injil keselamatan di seluruh dunia, untuk merawat anak-anak domba-domba Tuhan, umat Tuhan di sekelilingmu? Apakah jawabmu? Anak-anak, ayat hafalan kita kali ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita ulang ayat hafalan kita hari ini. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan boleh menjadi mitra Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai di sekeliling kami. Kami boleh membawa damai Tuhan bagi teman-teman kami, keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Kami boleh memperhatikan, menghibur, dan menolong teman-teman kami. Dan juga Tuhan, ajar kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kami Kau mampukan Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpinlah kami
untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kisah Pak Petrus, di mana dia seorang yang mau dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus. Pak Petrus mau menjadi pekerja Kristus. Demikian juga kita adik-adik, walaupun kita masih kecil-kecil ini, kita juga mau belajar untuk menjadi pekerja Kristus. Kita mau melayani Tuhan dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Contohnya kita mau membantu orang yang sedang kesulitan, atau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, itu pun sudah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan telah melihat pelayanan kita, Tuhan pasti bersukacita. Karena hari ini kita belajar untuk menjadi pekerja Kristus, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan kita naikkan pujian Pekerja Kristus yang mulia. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami telah menyelesaikan ibadah kami, Tuhan.
Juga kiranya Tuhan, hari ini kami mau belajar seperti Bapak Paulus, di mana Tuhan memakai Bapak Paulus untuk menjadi alat-Mu. Dan kami mau belajar untuk menjadi pekerja-Mu Tuhan, melayani Engkau dengan kegiatan-kegiatan yang bisa berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Juga berkati Tuhan kami, masing-masing kami, dalam sekolah kami, dalam teman-teman kami, dalam keluarga kami, agar selalu berkenan di hadapan-Mu. Juga terlebih kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang setia mendampingi kami untuk bersekolah minggu. Jika kiranya Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan, aktivitas ini menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.